Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdir kita untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Iqbal yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpulnya kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan menjadikan sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan pembahasan fikih yang biasa kita bahas, sebelumnya kita informasikan bahwasanya biasanya yang saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu adalah pembahasan fikih masuk di dalam syarat sahnya sholat. Akan tetapi agar supaya tidak tumpang tindih campur dengan pembahasan yang lain, karena ternyata yang bahas masalah syarat sholat ini ada dua, ya. Jadi biar tidak bingung jenengan, maka kita simpulkan tadi kita tetap bahas masalah fikih, cuma kita cari bab lain biar nanti tidak bingung. Ini Ustadz ini jelaskan begini, kemarin sudah jelaskan itu, ya kok dijelaskan lagi, wes tahu kan gitu ya. Biar tidak seperti itu, maka kita nyari bab lain yang intinya tetap masalah fikih dan masalah ibadah keseharian kita. Dan kita musyawarah tadi sama Mas Adam, maka kita simpulkan kita akan bahas insyaallah masalah toharoh, ya. Kita mulai dari bab toharoh, masalah bersuci yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Yang mana pada pembahasan toharoh ini, kalau di dalam kitab Safinatun Najah ini diawali dengan bab tanda-tanda balik, ya. Baru nanti fasal atau bab setelahnya akan dibahas tentang syarat-syarat orang itu istinja menggunakan batu dan seterusnya. Nah, jadi di sini pembahasan pertama dalam bab taharah di dalam bab Safinatun Najah adalah tentang tanda-tanda balik. Sebelumnya saya baca teks Arabnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an faslun alamatul bulughi thalathun tamamu khamsa asyarata sanah fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha litis isinin wal haidu fil unsa litis isinin ila akhiri maqala radhiyallahu anhu wa arda. Pembahasan pertama dalam kitab Taharah, dalam kitab Safinatun Najah ini diawali dengan pembahasan masalah tanda-tanda balik. Pengarangnya menjelaskan bahwasanya tanda-tanda baliknya seseorang itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan seseorang itu telah sempurna umurnya 15 tahun hijriyah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, tanda balik adalah mimpi basah, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang umurnya sudah 9 tahun. Kemudian yang terakhir, tanda balik adalah dengan dialami seorang wanita, dia sudah mengalami haid atau menstruasi ketika wanita ini umurnya sudah menginjak 9 tahun. Ya, singkatnya seperti itu. Insyaallah nanti setiap poin-poinnya akan kita jelaskan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah di sini dijelaskan bahwasanya tanda-tanda balik. Apa maksud tanda-tanda balik? Balik itu kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya bulu, ya. Dari kata balagha yablughu bulughon.
Kalau pernah mondok, pernah belajar sorof, ya pasti tahu tasrifan balagha yablughu bulughan, artinya sampai. Apa maksudnya orang kok dikatakan baligh? Artinya orang dikatakan baligh, orang ini sudah sampai batasan yang ditentukan oleh syariat, sampai batasan bahwa dia ini sudah menjadi orang Islam yang dikenai tuntutan melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Itu namanya orang yang sudah baligh. Contoh, misal saya sendiri ini sudah baligh, pengumuman ya. Saya ini sudah baligh. Oh, jenggot ini belum baligh kan yo. Siapa yang percaya kan gitu. Saya menyatakan saya sudah baligh. Apa maksudnya? Berarti saya sudah sampai batasan yang ditentukan sama syariat, yang mana seseorang kalau sudah sampai batasan itu, dia sudah wajib untuk melakukan syariat-syariat Islam. Contohnya apa? Misal di dalam syariat Islam, di dalam ajaran Islam, orang Islam itu wajib sholat. Nah, berarti ketika saya sudah sampai batasan itu, saya wajib, sudah mulai wajib untuk melaksanakan sholat. Misalnya lagi orang Islam wajib puasa, berarti ketika saya sudah sampai batasan itu, mulai itu dan seterusnya, saya mulai wajib untuk melaksanakan puasa. Begitu juga tentang hal-hal yang diharamkan, misalnya membuka aurat. Maka ketika saya sudah sampai batasan itu, saya sudah wajib untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Lah, batasan itu dari mana awalnya? Jadi dikatakan bahwa batasan itu ada 3. Jadi ketika seseorang mengalami salah satu dari 3, tidak harus 3-3-nya. Ketika orang sudah mengalami salah satu dari 3 ini, maka dia sudah dikatakan sampai batasan. Sudah dikatakan orang Islam yang wajib untuk menjalankan syariat, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Apa batasan pertama? Tadi dikatakan tandanya orang sudah dikatakan baligh. Yang pertama adalah ketika umurnya orang tersebut sudah mencapai 15 tahun. Ya, ketika orang umurnya sudah sampai 15 tahun. Ini baik laki-laki ataupun perempuan sama saja. Jadi laki-laki kah, perempuan kah, pokoknya ketika umurnya sudah 15 tahun, maka dia wajib untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. 15 tahun ini 15 tahun Hijriyah Jawa, ya, hitungan Jawa atau hitungan Arab. Ya, Haram, Safar dan seterusnya. Loh, memang beda antara Hijriyah sama Masehi, beda. Jumlah harinya beda. Tapi intinya gini, kesimpulannya gini. Kalau kita lihat tanggalan Hijriyah sama tanggalan Masehi, itu harinya lebih banyakan tanggalan Masehi. Karena di tanggalan Masehi, jangan kalau lihat di kalender itu, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Iya benar? Ada yang 31. Beda kalau tanggalan Hijriyah atau tanggalan Jawa. Itu kalau ndak 29, 30 wis. Sudah. Ndak ada tanggalan Hijriyah kok 31 itu ndak ada. Jadi dua kemungkinan, kalau ndak 29 ya 30. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hari-hari dalam 1 tahun antara Hijriyah sama Masehi lebih banyakan Masehi. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Kalau masyarakat kita, orang Indonesia, umumnya orang itu ngitung kita umur berapa, lalu kemudian dirayakan dengan ulang tahun. Iya kan? Potong kue, tiup lilin, iya kan? Itu mengacunya dari hari-hari di tahun Masehi. Kan gitu kan? Jarang orang ngerti. Jarang orang paham. Umurmu kalau Hijriyah berapa? Waduh, enggak tahu saya. Enggak tahu. Padahal ya orang Islam. Tapi kok hari-hari Islam, bulan-bulan Islam enggak tahu. Ya inilah kita, kurangnya kita ya. Padahal itu adalah hari Islam, bulan Islam, tapi kita kurang.
Kesimpulannya gini aja, enggak usah repot-repot. Pokoknya kalau kita umurnya di bulan Masehi kok sudah sampai 15 tahun, umur kita di bulan Masehi, di tahun Masehi sudah sampai 15 tahun, berarti di situ otomatis hijriyahnya juga sudah 15 tahun. Jadi saya katakan bahwa antara Masehi sama Hijriyah harinya banyakan mana? Hanya Masehi. Berarti kalau Masehinya sudah 15, berarti Hijriyahnya ya lebih. Kan begitu. Saya taunya Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Saya taunya itu. Anak hitung-hitung, saya hitung-hitung itu ulang tahun sudah 15 ini. Kalau Hijriyahnya tidak tahu. Kalau Masehi sudah 15, otomatis Hijriyahnya juga sudah 15 bahkan lebih. Gitu aja gampangannya. Jadi kan sudah ada 15, Pak. Malah lebih. Ya. Jadi gitu aja. Berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah sampai batasan balik. Laki-laki kah, perempuan kah sama saja. Pokoknya kalau umurnya sudah 15 tahun ke atas, maka berarti dia sudah mulai wajib menjalankan syariat. Kalau di bawah itu belum wajib. Namanya belum wajib berarti kalau misalnya tidak menjalankan syariat, melanggar larangan, ya belum ditulis dosa. Ada anak kecil ya, baru kelas 1, baru kelas 2, umurnya baru 7 tahun, 8 tahun, waktunya sholat tidak sholat, malah nyolong mangganya tetangga. Ya toh, misalnya ini. Ya, maka orang seperti ini ketika dia tidak sholat, ya belum ditulis dosa, masih rufi al-qalam istilahnya. Ya, masih belum, catatan amal itu belum mulai ditulis untuk dia. Jadi tidak dosa. Bahkan dia melakukan dosa juga tidak ditulis dosa. Ya. Jadi ketika melakukan amal ketaatan, tapi beda ini ya. Kalau melakukan amal ketaatan untuk anak kecil itu ditulis. Tapi kalau dosa tidak. Tapi bukan berarti terus, oh ya wis le, mumpung kamu cilik, kalau malam jangan tidur, biar bapak ibu yang nunggu lilin. Kamu malam ya tidur lewat pintu belakang, itu rumahnya bos itu ya. Nanti kamu ngambil uang sebanyak-banyaknya. Loh, nyolong kan dosa Pak? Kalau sudah balik, kamu kan belum balik, kamu ndak dosa. Nah, anaknya gak dosa, bapaknya sing dosa. Lah yang nyuruh kok ibunya yang dosa, yang nyuruh kok. Memang anaknya belum dosa, tapi bapaknya ibunya yang nyuruh siapa? Itu yang berdosa. Begitu. Jangan kok salah paham, wah gak dosa langsung disuruh ini disuruh itu melakukan hal-hal yang haram, ya jangan. Iya, nah itu. Nah, tapi di sini perlu kita pahami, apalagi kebanyakan alhamdulillah yang hadir di malam ini adalah insya Allah sudah menjadi, bukan masalah balik, sudah menjadi orang tua, ya, sudah menjadi orang tua, ya. Saya sendiri juga sudah jadi orang tua. Alhamdulillah saya sudah keluarga, sudah punya anak 1, ya. Ini kewajiban bagi orang tua yang perlu dipahami. Tadi memang ada keterangan bahwa orang itu wajib sholat, wajib menjalankan syariat ketika umurnya sudah 15 tahun. Oh berarti kalau di bawahnya itu belum wajib? Iya betul. Kalau di bawah itu belum wajib, sholat belum wajib, nanti datang bulan Ramadan juga belum wajib untuk menjalankan puasa. Tapi ini perhatikan, dikatakan dalam kitab Ghayatul Munah, syarah dari Safinatun Najah ini dikatakan, memang betul seseorang yang belum balik belum wajib menjalankan syariat. Tapi ingat, perlu difahami, ketika seseorang sudah sampai batasan tamyiz, nah, ada balik, ada tamyiz. Ini beda. Kalau balik itu sudah dewasa, istilah bahasa Indonesia sudah dewasa, sudah wajib sholat, sudah wajib ismatnya. Tapi kalau tamyiz itu batasan di bawahnya balik. Tamyiz itu kalau di dalam kitab itu istilahnya adalah man ya'kulu wahdah, yashrabu wahdah, wa yastanji wahdah. Apa maksudnya? Orang yang sudah bisa cebok dewe, makan dewe, minum dewe, tidak perlu disuapi. Kalau bahasanya kita apa itu? Anak yang sudah sampai batasan seperti itu. Anak
yang sudah makan bisa makan dewe, tidak usah disuapi, minum juga sudah bisa minum, ngambil air dewe, minum dewe, tidak tumpah-tumpah, cebok juga sudah bisa cebok dewe, istilahnya apa itu? Mandiri, atau kalau bahasa orang Jawa wis njowo. Kalau ditanyai bisa jawab dan jawabannya nyambung. Nah itu termasuk diantaranya ulama itu banyak di dalam mendefinisikan tamyiz. Ada juga yang mengatakan tamyiz itu ciri-cirinya adalah ketika anak ditanya dia bisa jawab, jawabannya nyambung. Contoh misalnya, bapakmu di mana nak? Oh bapak kerja. Kerja di mana? Di kantor. Oh berarti mudeng ini. Wis tamyiz. Tapi kalau ditanya jawab tapi jawabannya tidak nyambung, nah belum. Anakmu di mana mak? Nak? Oh bapakmu di mana nak? Oh bapak pesawat terbang. Bapakmu di mana? Itu sapi. Ini tanya jawab tapi kok tanya aneh sapi, jawabannya pesawat terbang, jawabannya. Lah ini berarti ada orang nanya dia jawab tapi jawabannya enggak nyambung, berarti belum balik ya. Belum tamyiz. Ya. Itu biasanya anak itu tamyiz itu biasanya umurnya rata-rata 7 tahun. Nah ini, nanti kan orang tua yang anaknya walaupun belum balik, tapi kalau umurnya sudah 7 tahun, ya umurnya sudah 7 tahun dan normal, artinya normal itu ya sudah 7 tahun tapi dia sudah Jowo tadi itu. Kan ada sebagian orang itu yang tidak normal, umur 7 tahun tapi masih kurang normal orangnya. Nah, maka beda lagi itu, pembahasannya beda lagi. Ini normalnya orang kalau normal umurnya sudah 7 tahun, maka ini perhatikan, ini kewajiban orang tua ini. Dikatakan di situ bahwasanya maka wajib bagi kedua orang tuanya untuk nyuruh sholat setiap datang waktu sholat. Nyuruh sholat. Tadi kalau belum umur 15 sudah wajib sholat atau belum? Belum. Loh terus kok disuruh sholat? Nah ini tadi. Ini adalah kewajiban kedua orang tua. Kewajiban kedua orang tua nyuruh anaknya buat sholat. Artinya ini adalah kewajiban siapa? Orang tua, bukan kewajiban anak. Setiap datang waktu sholat, orang tua kalau bahasa Jawa ngentongi, selalu ngingetkan, nak sholat. Kok ternyata anaknya pinter, loh pak, loh bu, saya kan belum balik, saya kan masih kecil, masih suka ngompol, belum wajib sholat. Sholat itu kan wajibnya kalau sudah balik, tidak apa-apa. Sing penting disuruh. Bebas. Sing penting ini adalah kewajiban kedua orang tua. Kalau bapak sudah nyuruh, maka ibu gugur tanggung jawab. Kalau ibu sudah nyuruh, bapak gugur tanggung jawab. Ini masuknya dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi tidak terkhusus yang nyuruh harus bapak, yang nyuruh harus laki-laki, enggak. Bapak, ibu umum. Kalau bapak ibu enggak ada, maka kakek dan seterusnya. Ini wajib. Jadi jangan kita ini setiap waktu sholat kita hanya memikirkan diri kita. Waktu sholat masuk cari anaknya di mana? Nanti mau anakku. Di mana tadi main kok sampai jam sekian belum pulang? Sudah adzan zuhur kok belum pulang? Sudah asar kok belum pulang? Waktunya sholat. Nah ayo pulang sholat itu harus. Kalau enggak dosa orang tua. Dosa orang tua. Jadi anak itu bukan anugerah dari Allah Ta'ala, tapi anak itu kata ulama adalah amanah, titipan. Namanya barang titipan itu harus kita jaga baik-baik, jangan kita biarkan begitu saja. Jadi setiap waktu sholat kita harus perhatian. Kadang kita ini sebagai orang tua kebalik malah, kalau waktunya makan walah nyari anaknya sampai ke selokan ke parit-parit naik, nyari di atas pohon, dicari anaknya muter-muter kampung, cari di gang-gang masuk, cuma untuk apa? Makan. Tapi sholat enggak diurusi. Padahal anak itu ya, walaupun enggak disuruh makan, nanti kalau lapar ya balik minta makan.
Ya toh, tapi khawatirnya itu loh, walah, nak mati anakku kelaparan, enggak mungkin. Tapi masalah sholat ini penting. Apa tujuannya toh? Apa tujuannya? Dikatakan di situ tujuannya adalah biar anak ini sedari dini, sedari kecil tuh sudah ingat terus, terbiasa dari orang tuanya. Sholat, waktunya jam sekian, sholat nak, oh ya sholat. Waktunya jam sekian, sholat nak, sholat. Jadi ingat terus di sini ya, sholat terus. Kalau sudah terbiasa dari kecil enak, gampang. Nanti ketika sudah gede, ketika sudah dewasa diingatkan, nak sholat, siap. Soalnya dari kecil sudah dididik untuk ingat sholat. Atau pas kita ke masjid, kita ke majelis taklim, kita melaksanakan sholat di rumah, anak kita diin, nak sini sholat sama ibu, sini duduk. Gak bisa sholat, wis duduk lihat ibu sholat. Suruh duduk di samping kita biar lihat. Jadi anak ini pemandangannya indah, ibunya sedang sholat. Anak ini pemandangannya indah, ayahnya sedang sholat. Jangan kok anak setiap hari lihat orang tuanya apa? Nonton TV, megang HP, rokokan, ngobrol, ya toh, terus melakukan hal-hal yang sia-sia. Setiap hari kayak gitu. Waktunya sholat misalnya, Allahu Akbar, Ustaz Adam sudah adzan di sini. Nah itu loh sudah adzan, ayo sholat masjid. Bapak dolan nape. Loh Pak, jenengan kok ndak ke masjid? Anak kecil ndak tahu urusan orang tua. Oh masjid. Repot. Coba walaupun ndak disuruh anak itu, Allahu Akbar, langsung ngambil sajadah, ngambil kopiah, berangkat. Nah, yuk ke masjid sama bapak. Loh. Jadi jangan cuma nyuruh, tapi ngasih contoh, itu yang terbaik. Jadi ini kewajiban orang tua. Memang betul, orang itu wajibnya sholat mulai umur 15. Tapi ingat, mulai dari umur 7 tahun, kalau anak ini sudah jowo, sudah ngerti, sudah pintar, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, maka wajib bagi orang tua nyuruh sholat. Setiap waktu sholat, nyuruh sholat. Ya, sehingga begini, kadang-kadang ada anak itu sudah usia dewasa, menginjak umur 14, 15, sulit dibilangi. Tak suruh sholat itu loh, walah, sulitnya minta ampun. Naudzubillah min dzalik. Ngomel-ngomel orang tuanya. Kenapa kok demikian? Ya karena sedari kecil tidak pernah diingatkan untuk seperti itu. Kalau masih kecil itu kan masih polos, masih nurut, kan gitu kan ya anak-anak itu. Gini apa mboten? Kok kayak kok pandangan kosong semua kayak tidak punya anak itu. Halo, ya anak kecil tuh kalau disuruh anak kecil kan nurut ya kan, nurut enak. Lah ini kalau dari kecil sudah dibiasakan disuruh ini disuruh itu sudah dibiasakan maka akan terbiasa. Sampai gede biasa. Tapi kalau dari kecil tidak pernah disuruh untuk itu. Umur 15, nak sekarang kamu sudah umur 15. Ibu bapak sudah bikin acara ulang tahun. Mulai nanti malam kamu sudah mulai sholat maghrib, sholat isya, besok pagi, subuh dan seterusnya harus sholat. Wow berat gini semacamnya lah. Akhirnya orang tua, wah susah ya nyuruh anak itu buat sholat. Iya, soalnya nyuruhnya ketika sudah gede, ketika anak sudah terpengaruh lingkungan yang nakal, terpengaruh pergaulan bebas, teman-temannya tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, ini semacamnya. Akhirnya repot. Ibarat begini, ibarat ketika ada api kecil tidak cepet-cepet dimatikan, lalu berkobar membakar satu ruangan rumah, maka untuk memadamkannya juga repot. Kenapa? Karena ketika kecil tidak cepat-cepat dipadamkan. Coba ketika di pojok rumah kebakar kecil, langsung cepat-cepat ngambil air dipadamkan, cepat padam. Tidak mungkin membakar rumah. Ibaratnya juga gitu kita didik anak. Ketika dari kecil Pak, Bu, dari kecil anak itu sudah disuruh sholat. Nah ayo sholat, lihat bapak ibu sholat ini, kamu di sampingnya ya. Tidak mau, tidak boleh gitu. Nanti tidak tak kasih uang jajan loh. Tidak boleh gitu, dosa loh nanti. Ayo waktunya sholat sini. Walaupun tidak ikut sholat, suruh lihat orang tuanya sholat. Ibunya, bapaknya baca Quran, suruh lihat walaupun tidak bisa. Orang-orang soleh dulu zaman dulu tuh gitu Pak. Malam-malam itu bangun tahajud, tuh anak dibangunin. Bahkan kata
Sebagian ulama itu yang ada di Tarim itu malam-malam jam 2, jam 3 malam orang tuanya bangun tahajud itu anak bayi dibangunin. Ya biar bangun tak gitu. Ngoceh dikasih mainan. Tujuannya apa? Biar terbiasa dari kecil bangun tengah malam. Nanti lama-lama biasa kayak gitu. Akhirnya dididik untuk sholat. Bangun malam sholat. Itulah didikan. Ya, itulah didikan. Jadi kalau kita tidak dari kecil biasakan seperti itu, maka nanti lama-kelamaan ketika anak ini sudah tumbuh dewasa, sulit kita atur, sulit kita suruh, akhirnya yang kerepotan kita sendiri. Ya. Nah, itu kalau umurnya sudah 7 tahun. Kemudian juga dikatakan ketika kita nyuruh anak, ya, yang punya anak sudah umur berapa? 7 tahun. Ketika kita nyuruh anak, maka di situ tidak cukup hanya sekedar nyuruh. Harus disertai dengan ancaman. Harus disertai ancaman. Misal, nak ayo sholat. Ndak sholat tak jewer loh. Nak ayo sholat. Ndak sholat besok kalau sekolah ndak tak kasih uang saku loh. Nanti kalau makan ndak tak kasih lauk misalnya. Yang sekiranya anak ini jerah. Harus seperti itu. Tapi tidak boleh sampai dipukul. Tidak boleh sampai dipukul. Karena ini baru umur berapa? Baru umur 7 tahun. Harus seperti itu. Ya, jangan kok, nak ayo sholat. Mau ya wis. Tidak mau ya udah. Ya jangan gitu. Harus ada apa? Ancaman. Jadi anak itu biar ada takutnya. Jangan sampai ya Bu, Pak, anak itu tidak takut sama orang tua. Ketika anak sudah tidak ada rasa takutnya sama orang tua, itu awal kegagalan. Suatu saat pasti jenengan nyuruh apa, ngelarang apa, tidak akan didengarkan. Sampai-sampai. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau pernah nasihati sebagian muridnya ini cerita Kiai Najih bin Maimun. Beliau pernah mengatakan dulu katanya, orang tua itu harus pernah walaupun sekali. Ini orang tua itu harus walaupun cuma sekali mukul anaknya sekencang mungkin. Aneh ini. Loh kok aneh gitu, kok kejam banget. Bukan masalah itu. Artinya apa? Bukan masalah mukulnya. Artinya apa? Orang tua itu harus ada sisi ditakuti sama anaknya. Kalau orang tua sudah tidak ada takutnya sama sekali sama anak, aduh, gagal jenengan. Gagal. Sholat nak, moh. Ya wis. Alah. Pasti jenengan nyuruh apa, ngelarang apa, tidak pernah didengarkan. Tapi kalau jenengan dulu pernah ngamuk sampai nguampleng, sampai jewer, sampai wah kupingnya tuh sampai bengkok-bengkok misalnya. Ya toh, pasti tak jewer loh. Wah, wah tak sakitnya dulu kayak gitu ya. Iya Pak. Sholat. Iya, sholat. Kan gitu. Tapi coba jenengan wah halus sama anak. Nggak pernah gini. Jadi bukannya keras tapi tegas. Apalagi di dalam menjalankan syariat. Soalnya gini Pak, nanti kalau kita tidak seperti itu, di akhirat kita dituntut sama Allah Ta'ala. Soalnya perintahnya dalam Al-Quran itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri sama keluarga dari api neraka? Dengan menjalankan perintah Allah Ta'ala. Artinya waktunya sholat jangan cuma mikiri saya yang sholat. Sampai rumah jenengan seperti ini tadi ya. Di rumah ada anak-anak yang tidak sholat, yang tidak ikut ngaji di sini, ditanyai. Masih nonton TV terus, masih main HP. Sudah maghrib belum tadi? Sudah isya belum? Belum. Sholat saya. Harus seperti itu. Jangan kok sampai rumah sudah makan belum? Oh sudah, ya sudah. Biar tidak mati ya makan. Makan tok ya ditanya. Ya toh? Jangan. HP-nya bapak sudah dicas belum tadi? Kuotanya habis pak, tidak dicek dulu. Pulsanya masa aktifnya sampai kapan? PR-nya sudah digarap belum tadi? Kemarin ada PR enggak dari sekolahan? Itu tok yang ditanya. Ini orang Islam macam apa ini? Ya. Sampai rumah tanya, sudah sholat belum tadi? Jadi anak ini penting ya, anak ini penting. Itu kalau umurnya sudah apa? Sudah 7 tahun. Ya, harus diperintahkan. Kalau tidak mau diancam. Ya, kalau tidak mau diancam. Jangan tidak mau ya sudah. Ketika orang tua sudah tidak ditakuti sama anak, wah sudah itu. Ya, anak pernah lihat itu ya. Anak pernah lihat. Ya kejadian kayak gitu ya. Ya Allah. Ini awal kegagalan orang tua. Jadi orang tua nyuruh anaknya disuruh sholat.
Disuruh sholat tuh anaknya enggak mau. Ini orang tua biasa wae. Kok enggak mau toh? Enggak mau. Enggak bapaknya, enggak ibunya ya biasa aja. Nah ini keliru, salah ini. Ketika anak sudah tidak ditakuti sama orang tua, tidak takut sama anak, maka seterusnya orang tua ini akan gagal. Nyuruh apa aja repot jadinya. Maka ini penting, ya. Kemudian ketika anak ini sudah umur 10 tahun. Ketika sudah umur 10 tahun. Tadi umur 7 tahun wajib untuk apa? Disuruh. Nah, kalau 10 tahun otomatis sudah mulai agak dewasa. Kewajibannya ketika anak ini sudah umur 10 tahun adalah kita perintahkan dia buat sholat, kalau tidak mau dipukul. Halo? Ya? Ketika anak sudah umur berapa? 10 tahun kita wajibkan dia buat sholat. Sebenarnya di sini sebenarnya bukan cuma sholat aja sebenarnya, tapi semua kewajiban dan semua hal-hal yang dilarang. Loh, terus kenapa di dalam kitab-kitab itu kok pembahasan sholat? Karena sholat itu yang sering dilakukan setiap hari semalam 5 kali. Makanya disebutkan sholat. Sebenarnya sholat itu cuma perwakilan saja. Hal-hal yang lain pun seperti itu sebenarnya. Misal terkait hal-hal yang baik, misalnya terkait masalah sunnah ya dianjurkan. Contoh, misalnya kita lihat anak kita. Misalnya anak kita minum sambil berdiri. Minum pakai tangan kiri, makan tidak baca bismillah, ya itu juga harus dilarang, harus diingatkan. Ini untuk hal-hal yang sunnah, yang wajib juga diwajibkan, yang sunnah juga diingatkan setiap saatnya. Ini kewajiban orang tua. Ketika anak sudah umur 7, kalau 10 tahun kok tidak nurut, kok ngeyel, dipukul. Kalau umur 7 tadi boleh dipukul ya, karena masih terlalu kecil. Ketika umur 10 tahun wajib dipukul, harus dipukul. Ketika anak umur 10 tahun disuruh menjalankan syariat, disuruh sholat misalnya kok tidak mau, wajib dipukul. Tapi ingat, di sini tidak kok dipukul kok keras banget ini ajaran agama, tidak seperti itu. Dipukul di sini di dalam syariat juga dikasih aturan. Dikatakan di sini memukulnya harus mukul yang sifatnya tidak sampai melukai. Pukulan-pukulan mendidik. Contoh misalnya, pertama digertak dulu, jangan langsung dipukul. Nak sholat mohpok, langsung. Udah mau tak? Baru gini saya tak. Gini saya, jewer lo. Biasanya anak itu sudah takut kalau digitukan. Ya sudah, jangan betul-betul dijewer. Ya, digertak dulu. Kalau digertak sudah nurut, sudah ngerjakan ya sudah. Tapi kalau enggak ya dipukul. Tapi mukulnya di sini di dalam kitab-kitab dikatakan mukulnya enggak boleh memukul yang keras yang sampai melukai, karena di sini tujuannya mukul adalah didik, dan enggak boleh di bagian kepala. Enggak boleh mukul muka, enggak boleh nyekik, enggak boleh nempeleng kepala. Apalagi dipukul pakai tabung gas. Waluh, langsung anak ayo sholatnya nggak mau ngocok. Alah, lo kok sekeras itu, gampang nanti buat lagi. Ya jangan seperti itu ya. Buat lagi gampang ya, tapi ya jangan seperti itu, nggak boleh ya. Mukulnya mukul, tapi nggak boleh yang sampai apa? Melukai, dan nggak boleh sampai lebih dari 3 kali di dalam syariat itu. Ini tujuannya baik, ya. Ini tujuannya baik. Ini juga untuk kebaikan anak, juga untuk kebaikan orang tua, ya. Juga untuk kebaikan orang tua. Karena begini, nanti di akhirat dikatakan dalam kitab Ihya itu, nanti di akhirat, ketika orang itu sudah mau diadili sama Allah Taala, di hadapan Allah Taala, itu ternyata di sekitar itu ada orang-orang yang protes, ada orang-orang yang nuntut. Tahu enggak yang nuntut siapa? Ternyata yang nuntut itu adalah istri dan anak-anaknya. Contoh misalnya ya, ada si A mau diadili sama Allah Ta'ala, mau dimasukkan surga. Jadi di belakang, Pak, malaikat, jangan dimasukkan surga sih. Ada lagi anak kecil, jangan. Loh kenapa? Ini orang bagus kok. Dia adalah suami saya. Dia adalah ayah saya. Iya, memang dia sholatnya bagus. Memang dia puasanya bagus, tapi saya sebagai anak tidak pernah disuruh sholat,
Saya sebagai anak tidak pernah dituntun ke masjid buat belajar sholat. Saya tidak pernah dituntun sama orang tua saya buat belajar di madrasah sama ustadz ini, belajar ngaji, belajar sholat, belajar najis. Tidak pernah. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Sholat ya sholat dewe, tidak ngurusi anak-anaknya, tidak sholat, tidak diurusi sama dia. Oh gitu toh. Iya, makanya saya coba lihat di catatan amal saya. Saya tidak pernah sholat kan, karena saya tidak pernah dilarang sama orang tua saya, tidak pernah disuruh sama orang tua saya. Dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Makanya dia bagus tuh, dia mementingkan diri sendiri. Maka stop. Jangan masukkan surga sih. Dia harus diadili sih. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang tuh jangan cuma ngasih makan, mencukupi kebutuhan, belikan baju, belikan kuota, ini sebenarnya jangan. Tapi masalah agama ini juga harus diperhatikan. Ya, naudzubillah kadang ada orang tua ngaji, anak di rumah pacaran. Ya Allah, anak di rumah trek-trekan, anaknya minum-minuman keras, anaknya judi, anaknya ngamen di sana gitaran di naudzubillah min dzalik. Orang tuanya ngaji. Karena tidak perhatian tadi. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita sama keluarga kita diselamatkan sama Allah Ta'ala, dijaga sama Allah Ta'ala, sehingga kita bisa masuk surga sama keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Sudah isya ini. Nah, ini tidak ada sesi tanya jawab ya. Ya, insya Allah paham semua ya. Amin ya robbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.